شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang Allah hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajaranipun, Bapak-bapak Muspika Kecamatan. Alhamdulillah semua sudah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj yang alhamdulillah kita semuanya masih mendapatkan izin untuk berkumpul di saat ada himbauan dari pemerintah untuk jarang-jarang berkumpulan, sampai juga ada himbauan tentang sholat Jumat dan lain sebagainya. Itu adalah himbauan untuk kita semua karena ada wabah yang sedang menyerang. Tadi sudah disebut-sebut ya, COVID-19 alias Corona, yang mana penyebarannya itu bukan dari udara tapi dari sentuhan. Jadi cara mengatasinya ya asal sering cuci tangan, ya sebetulnya selesai. Jangan memasukkan tangan ke lubang-lubang yang ada dalam kehidupan manusia kita ini. Sebetulnya mah nggak perlu takut, biasa-biasa aja ya, tapi juga jangan disepelekan, tetap kita harus waspada. Tapi kalau umat Islam sebetulnya sudah sangat preventif, karena dalam satu hari sudah membasuh anggota tubuhnya minimal 5 kali. Yang perlu was-was itu yang nggak pernah wudhu gitu kan. Iya sebetulnya ya, maka ketika kita semuanya malam hari ini memperingati Isra Mi'raj adalah sebuah tujuan yang begitu dahsyat untuk mengingatkan kembali peristiwa besar perjalanan Rasul minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang hari ini dipertanyakan oleh orang-orang modern. Ya, ada kebohongan dalam Al-Quran, kata orang modern nih ya, ada kebohongan dia dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan Nabi berangkat dari Masjidil Haram, padahal pada waktu Nabi berangkat di situ belum jadi masjid. Kemudian kemana? Ilal Masjidil Aqsa. Al-Aqsanya juga pada waktu itu belum jadi masjid, tapi masih berbentuk sinagognya Nabi Sulaiman. Tapi ya bagaimana aja Kang, itu bohong? Bukan bohong, itu Allah sedang mengatakan, mengklaim nih tempat ini, tempat berangkatnya Nabi Muhammad Isra nanti akan jadi masjid bentar lagi loh, bakal jadi masjid namanya Masjidil Haram. Nah yang di sana, yang di Palestina, tempat Mi'rajnya Rasul itu nanti juga akan jadi masjid namanya Masjidil Aqsa. Jadi bukan bohong, malah ngasih tahu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjalanan Rasul Masjidil Haram Masjidil Aqsa ya, terus Sidratul Muntaha, Mustawa, sampai menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dilakukan dalam jangka waktu 1 malam. Udah nggak bisa diukur dengan akal kalau sudah mengukur kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika berbicara Isra Mi'raj sendiri ada hal yang terselip ya, yang kadang-kadang jarang dibahas dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Apa? Itu ada perang akidah yang begitu besar antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi dan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu bukan melarang Nabi untuk menyebar agama baru, silakan sebarkan agama baru, tapi tolong jangan bawa-bawa nama Ibrahim, kata Bani Israel. Loh kenapa? Karena kalau Bani Israel, kalau Ibrahim itu adalah eyang yuyut kami, kamu siapa? Kata Bani Israel. Oh gitu. Iya, kalau Bani Israel itu turunan Ibrahim. Benar. Dari mana? Dari Nabiullah Ishak alaihi
salam. Nanti Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Jadi Israel pun Nabi Yakub. Nanti Nabi Yakub punya anak 12, Aher, Nazed, Levi, Binyamin, Yusuf, pokoknya 12. Nah, anak yang 12 ini yang disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salam. Terus dari turunan 12 itu semuanya dinamakan Bani Israel. Nanti dari Bani Israel, dari anak perempuan namanya Levi, Levi punya anak namanya Kohen, Kohen punya anak namanya Amr, Amr punya anak namanya Imran, Imran punya anak namanya Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa ini nanti akan membentuk sebuah kaum namanya kaum salam. Nah, Nabi Musa ini nanti akan membentuk sebuah kaum namanya kaum Yahudi. Jadi Yahudi, Bani Israel adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi. Makanya ketika Nabi Muhammad menyebarkan ajaran agama Islam, mengatakan ini melanjutkan agamanya Ibrahim, emang lu siapa? Ya kata Bani Israel, kata Nabi, aku juga turunan Ibrahim. Dari mana turunan Ibrahimnya? Dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Oh, turunan, iya. Kalau memang kamu iya turunan Ibrahim alaihissalam, so tahu nggak pada waktu Nabi Ibrahim meletakkan batu pertama membangun Ka'bah di sudut mana? Kalau memang iya kamu turunan Nabi Allah Ismail alaihissalam, dulu tempat mainnya Nabi Ismail itu di mana? Terus itu namanya Sofa Marwah itu ngapain pada bolak-balik di situ? Ya, terus Jabal Rahmat itu apa? Rasul pada waktu itu tidak bisa menjawab, makanya diberangkatkan oleh Allah Isra Mi'raj. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Makanya di akhir ayat itu Allah menyatakan innahu huwas sami'ul basir, karena Allah mendengarkan pertanyaan orang-orang Yahudi dan Allah ingin memberikan penglihatan baru terhadap Rasulullah. Makanya ketika cerita Mi'raj itu Rasul ditemukan dengan nabi-nabi sebelumnya, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Musa. Maka ketika pas ketemu Nabi Ibrahim kan langsung nanya, Yud Ibrahim, sambil bangun Ka'bah kuning dikit, dari sudut mana? Ya, Nabi Ibrahim jawab, saya bangun Ka'bah tuh dari sini dulu, nanti kamu ke sana tolong kasih nama di tempat itu, namanya Maqam Ibrahim. Nah, tempat mainnya Nabi Ismail di mana yuk? Nah, kalau Ismail mainnya di situ, nanti kamu turun kasih nama di situ, namanya Hijir Ismail. Lah Sofa Marwah itu yutmu yang perempuan cari air bolak-balik Bukit Sofa dengan Bukit Marwah. Nah, terus itu tempat apa? Nah, dulu saya konflik dengan iblis, saya lemparin iblis pertama di sini, saya lempar yang kedua tempat ini, saya lempar yang ketiga tempat ini. Maka dibuatkan oleh Rasul suatu ikatan ibadah, yaitu ibadah haji. Begitu dilaksanakan ibadah haji, Yahudi, Nasrani, Bani Israel melongo, ternyata ini benar. Makanya kejahatan orang-orang Yahudi itu bukan kesesatan. Orang Yahudi nggak sesat loh. Yahudi itu monotheis, Tuhannya satu. Nah, apa kesalahan orang-orang Yahudi? Yang jelas di dalam Al-Quran, kesalahan orang Yahudi itu wayaqtulunal anbiya'a bighairi hak. Mereka membunuh para nabi, maksudnya nggak mau mengikuti, nggak mau mengakui nabi kalau bukan turunan orang Yahudi. Ini masalahnya. Jadi kalau orang Yahudi nggak kena dosa musyrik, enggak. Nah, kalau Nasrani mungkin karena Tuhannya tiga sih, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Nah, kalau Yahudi Tuhannya tetap satu, makanya diungkap sejarahnya. Ya, makanya momentum Isra Mi'raj di sini perbedaan adalah sebuah rahmat. Ya memang begitu. Ya, maksudnya kalau perbedaan ini harus dipersatukan dan ingin dipersatukan, apa yang pertama kali kita cari adalah bagaimana silsilah sejarah kehidupan. Dan Rasul mengungkap sejarah kehidupan itu dari zamannya Nabiullah Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Makanya ketika masyarakat bilang saling menginginkan untuk bagaimana bersatu, ya ingat dulu dong sejarahnya. Kita ini anak cucunya siapa? Ya kan, bilang hari ini anak cucunya
siapa? Oh, Bilang Sari itu ternyata dinamai dari kata pohon pilang, iya kan? Pohon pilang yang mana tumbuh jamur di sekitar pohon pilang. Akhirnya jamurnya digawa sing kene ngirim Sultan Raja Cirebon arane Sultan Mata Ngaji. Loh kenapa? Karena ning kene iki genahe anake arane Maulana Surantaka. Maulana Surantaka, iya Maulana Surantaka, ya Maulana Surantaka, iya Maulana Surantaka itu adalah disinyalir kan konon, ya ada pun, ya bener aja kan itu adalah putra Sultan Mati, ya silakan selidiki. Nah, ya saya hanya sekedar memancing-mancing aja kan kadang-kadang orang terduduk di sebuah desa tapi mereka tidak pernah tahu dengan kehidupan desanya. Buyutan ini apa, kebuyutan ini apa, iya kan? Iya, Bilang Sari punya aset-aset sejarah yang begitu dahsyat, punya sumur dalam, punya puyun, punya berbagai macam kok. Ya, ini baru jangan akeh wong bermain sumenek-menek nanti, Pak. Iya, kenapa? Karena Majalengka itu adalah termasuk kawasan tertua. Majalengka kan sumbernya Galuh. Bukan Galuh awal, bahkan Galuh yang lama sebelum Pajajaran tumbuh. Majalengka sudah mulai tumbuh, bahkan disinyalir munculnya Pajajaran itu dari wilayah Majalengka. Jadi Majalengka tua aslinya, saking tuanya dari Lengbot baik. Iya, bangsa Indonesia kan bangsa yang tua, bangsa yang mampu menampung segala suku bangsa. Kalau di sana-sana, subhanallah, Pak, satu bangsa mikul beberapa negara. Masa iya? Loh, bangsa Arab, negaranya berapa yang mikul? Arab, Irak, Iran, Kuwait, iya kan? Berapa? Mesir. Satu bangsa dipikul oleh banyak negara. Amerika berapa bangsa? Satu bangsa dipikul oleh beberapa negara. Lah kalau Indonesia satu negara memikul berbagai macam bangsa, bayangin. Makanya ketika hidup di Indonesia jangan harapan sama. Loh, kenapa? Ya karena tempat lahirnya beda, budayanya beda, tradisinya beda, adatnya beda. Maka jadilah orang Majalengka yang beragama Islam, jangan jadi orang Islam yang bertempat tinggal di Majalengka. Ruwet. Maksudnya jekan. Nah, kalau sampean orang Bilang Sari yang beragama Islam, maka Islamnya ya dengan gaya Bilang Sari. Nutup orang ya cukup mungkin kan ya. Iya, wayang ngaji ya pakaian ngaji, wayang dolan ya pakaian dolan, saat menggawe ya pakaian menggawe. Oh, ya Islam nggak seperti itu. Perempuan tutup auratnya harus rapat, tinggal kelihatan matanya saja. Ya silakan. Ya Anda tempatnya di kantor, menengin kota, bareng Bilang Sari, kon rapat, kon mengsor, mangkate ngoyos, bubrak kan dulu ya. Itu bukan berarti salah, Karena apa? Karena yang namanya hukum itu bukan berbicara salah atau benar, bukan. Hukum itu adalah berbicara kelayakan. Kamu percayanya pada siapa? Kamu belajarnya sama siapa? Contoh. Ini di Masjid Bilang Sari, ya kan? Orang Bilang Sari sholat, ya sebelum masuk ambil wudu, kemudian niat usolli fardhu maghribi salat raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Imam baca Fatihah, perut nggak tahan, akhirnya pada takbir lentut. Batal nggak sholatnya? Batal nggak? Batal. Kenapa batal? Karena yang Anda pelajari itu kitabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki batal nggak? Enggak. Loh, kenapa? Karena Imam Maliki yang mengatakan yang membatalkan wudhu itu bukan kentut tapi cendawa atau dia iya. Imam Maliki menyatakan yang membatalkan sholat itu atau ya apa? Imam Maliki membatalkan sholat itu atau kalau Imam Syafi'i yang membatalkan sholat itu kentut. Mana yang benar? Jangan katakan mana yang benar ya. Kalau yang benar Imam Syafi'i, berarti Imam Maliki salah dong. Nggak bisa.
Makanya apa? Makanya ya udah, Anda yang percaya seperti itu ya silakan, tapi tolong jangan paksakan hukummu terhadap orang lain. Gitu ya. Ada orang pakai jenggot, mereka menyatakan jenggot itu sunnah Rasul, ajakan dia silakan, karena mereka punya kepercayaan seperti itu, mereka punya dalil, monggo. Tapi tolong kamu juga jangan menyalah-nyalahkan yang tidak berjenggot, itu aja kok. Ya kan sebetulnya simple. Yang tidak menjadikan simple kenapa? Karena lu maunya menang sendiri. Yang paling benar itu saya, yang semuanya itu sesat dan kafir. Pengen maju surga dewekan, loyong. Terus tekan surga dewekan, gelangap, blomo perangkan, enak teman-teman. Maksudnya udah jangan saling menyalahkan. Kenapa? Karena hukum yang kita pelajari itu ya bukan salah, bukan. Hukum yang kita pelajari itu kan baru tahu kulitnya. Kalau memang lu bukan ahli hukum banget, ya udahlah jangan bicara hukum, kan ruwet begini. Karena saya sering ngomong, kalau bukan keluaran pondok pesantren, tolong jangan ikut-ikutan bicara Islam, ruwet jadinya. Ya tapi kan sumbernya Islam itu Quran, hadis, betul. Kalau Islam pengen bener kembali ke Quran, kembali hadis, ya harus seperti itu. Tapi syarat dong, apa syaratnya? Lo harus mondok dulu. Lah kalau nggak mondok, bagaimana kamu tahu Quran, bagaimana kamu tahu hadis? Ya kan ada terjemahannya. Lah kalau terjemahan tuh bro, dengerin nih, bisa kan dong? Kalau terjemahan itu hanya sekedar kira-kira, maknanya benar atau enggak, yang enggak tahu. Kalau di terjemahan itu kata yang berbeda saja maknanya sama kok. Loh, masa jangan sok? Ketika dalam Al-Quran disebut Al-Quran, maknanya Quran dalam terjemahan. Disebut lagi Alkitab, Quran lagi. Terus Ad-Dzikra, maknanya Quran lagi. Al-Furqan, Quran lagi. Al-Majid, Quran lagi. Apa sama antara Al-Quran, Alkitab, Ad-Dzikra, Al-Majid, Al-Furqan? Sama enggak? Ya tentunya beda. Kalau kata-katanya beda, terjemahannya sama, ruwet. Gelas itu bakal polos, bakal anak cangkir cilik arane cangkir, bakal gede arane muk, bakal gagang dawa arane, sama enggak? Nah kalau semuanya dikasih nama gelas semua, bingung sampean. Lah Al-Quran dengan Alkitab bedanya jelas beda. Lah kalau Quran, baca ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk siapa nih Quran? Hudal linnas. Kalau Al-Quran itu petunjuk untuk semua manusia, terlepas Islam, kafir, Buddha, Kristen, Hindu, pokoknya harus ikut dengan Quran. Selesai. Bisa dipelajari oleh siapapun. Contoh wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakai yasbahun. Ilmu peredaran bulan, peredaran matahari, bumi berputar pada porosnya. Kamu mau belajar pakai ilmu apa? Geografi, astronomi, wis mutere konon-konon iku. Berarti berlaku untuk semua manusia. Arep wong Islam, arep wong Buddha, arep wong Hindu, bakal sinarane srengenge kumetune sing wetan. Iya ya, berarti itu sifatnya Al-Quran menyeluruh. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh kang urip gak bakale mati. Arep ngandel, arep beli mati mangsa wurunga. Berarti itu Al-Quran. Nah, kalau Alkitab, baca ayatnya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Nah, kalau Alkitab untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ada syaratnya bertakwa tuh, bukan asal takwa. Syaratnya apa aja kan? Lanjutin ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu syaratnya percaya sama yang gaib. Orang kita nih bakal anda gaib ngomongnya khurafat tahayul. Syarat bertakwa bro. Syarat bertakwa itu adalah mempelajari tentang
Al-Ghaib. Syekh Abdul Qadir Al-Jilan pengen ngerti tentang perkara ghaib nih di tengah-tengah padang pasir itu 25 tahun loh. Zikiran, wiridan, puasa. Untuk apa? Untuk belajar tentang yu'minuna bil ghaib. Sunan Kalijaga pengen ngerti, pengen paham tentang al-ghaib, dodok di pinggir kali, telung tahun. Muridnya Sunan Kalijaga namanya Sunan Geseng, diam di tengah-tengah hutan itu 3 tahun. Santri-santri di pondok pesantren diajarkan bagaimana yu'minuna bil ghaib, dikasih kitab namanya Dalailul Khairat, zikirane, puasane, tapae, paling cepat telung tahun. Makanya bahkan duduk betuan pesantren aja meluk anda Islam ruwet. Kenapa? Karena nggak paham dengan al-ghaib. Lalu sementara ini kita belajar hanya sekedar teori, kemudian diyakini sebagai kebenaran tanpa pernah melakukan uji coba. Makanya kacau. Ya begitu takut setan, takut, jangan pernah takut, karena semua setan ketika dibacakan ayatnya Allah pasti hancur. Benar? Benar? Ya kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, bahkan dibacakan ayat kursi pasti kalah. Benar? Yakin? Temenan? Pernah coba? Aja ngomong bahkan dulu. Ya kita tahu itu kan baru baca dari buku-buku bahwasanya kalau ada kuntilanak, ada jin, bacakan saja ayat kursi, nanti akan hancur dengan sendirinya. Tapi tidak pernah mencoba, makanya aja ngomong. Pokoknya setan tuh kalah dengan ayat kursi. Yuk tegawan kuburan yuk. Begitu tekan tengah-tengah kuburan, kuntilanak tepak, bludok. Terus dibaca Allah billahi qayyim la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Dudu setan sing layu sing waca sing adoh. Apa ayat kursinya tidak hebat? Bukan ayat kursinya yang tidak hebat, kamu yang bacanya belum yu'minuna bil ghaib. Makanya ketika membaca kejadian-kejadian jangan hanya sekedar take it for granted. Kita baca, oh berarti begini ya, nanti dulu bisanya begitu, tadinya bagaimana? Bisanya ayat kursi bisa meruqyah orang itu tadinya bagaimana? Bisa sekedar baca bro. Kalau yang masuk jinnya jin kawakan, begitu lo baca ayat kursi malah disalahin. Begitu baca Allahnya enggak panjang, kurang panjang, itu mad lo dari jinnya tiba. Ya iya, makanya hati-hati. Ya makanya ketika Nabiullah Musa alaihissalam dikejar oleh Raja Fir'aun kan, waktu Musa dikejar oleh Raja Fir'aun sampai Musa itu nyampe ke pinggir lautan. Musa mau melawan juga. Ya gimana mau melawan, pasukan siap tempur isinya hanya sekedar lari pontang panting. Sebagaimana mata haji masuk ke wilayah sini kan lari pontang panting, habis perang dari wilayah Sunyaragi, ya kan, perang dari wilayah Sunyaragi larinya kan wilayah sumber Majalengka. Sama Nabi Musa kejar oleh Fir'aun kan pontang panting, lari sampai ke pinggir lautan. Begitu di pinggir laut Musa bingung, mau melawan pasti kalah, mau dilanjutin laut mati juga. Akhirnya Nabi Musa ngangkat tongkat sembari ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke lautan, laut belah jadi dalam. Pertanyaannya adalah yang hebat ini apa tongkatnya, apa Nabi Musanya, apa Bismillahnya? Bismillahnya. Oke, kita uji. Ya kan diuji supaya jangan asal jawab. Kalau memang iya yang hebatnya itu adalah Bismillahnya, nanti besok saya pinjemin tongkat Nabi Musa sini nih. Ya, terus saya kasihin sama orang bilang saya, tongkatnya Nabi Musa nih, sok pegang. Terus baca Bismillahnya. Mana jangan laut, mana yang jangan laut dulu lah, terlalu lebar laut mah. Sungai aja dulu ya teman, sono tuh. Ya. Kamu bawa tongkat Nabi Musa pinggir sungai, terus baca Bismillahirrahmanirrahim, pukulin tongkat. Yakin belah enggak? Yakin belah enggak? Enggak. Nah katanya yang hebat Bismillah. Maksudnya apa? Benar.
Bismillahnya orang Pilangsari dengan bismillahnya orang Indramayu sama nggak? Oh sama ya? Sama. Bismillahnya sampean dengan bismillahnya Kiai Said Akil sama nggak bunyinya? Sama nggak bunyinya? Sama kan? Sama. Bismillahnya Anda, bismillahnya Kiai Said Akil, bismillahnya Kiai Mustafa, bismillahnya Habib Lutfi, sampai bismillahnya Rasulullah sama nggak bunyinya? Apa yang membedakan? Manusianya. Kalau lu yang baca saya nggak yakin. Jadi kalau model-model yang seperti ini yang baca subhanallah nggak terlalu mahal bismillahnya. Sampai bismillahnya ngotot kencang. Malah bukan hanya sekedar bismillah, tambah ulhu, tambah apalah, karena bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahu samad. Lebih paling bayarannya berkat sebuntel. Iya, iya. Tapi kalau bismillahnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala nggak perlu banyak, cukup satu kali. Ada calon bupati mau nyalon, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa? Yai, saya pengen nyalon jadi bupati, minta doanya, ambil air, bismillahirrahmanirrahim. Ini diminum airnya. Begitu airnya diminum, mutar ke seluruh kabupaten, semua rakyat senang semua. Akhirnya banyak yang milih, akhirnya dia bisa duduk menjadi bupati. Satu kali bismillah bisa jadi Pajero 1 nih bro. Benar? Benar? Apa yang menjadikan bismillahnya hebat? Kedekatannya dengan Allah Subhanahu. Nah, ini yang lolos dari pelajaran ajaran agama Islam. Apa aja kan? Awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqan. Pertama-tama kali yang wajib dalam ajaran agama Islam itu percaya, yakin, ngandel karo Gusti Allah. Percayanya, yakinnya bukan hanya sekadar katanya, tapi buktikan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Sementara ini banyak orang-orang yang percaya, banyak orang yang ngomong yakin, banyak orang yang ngomong beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dalam ucapan tanpa pernah membuktikan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Kalau ditanyakan, benar, oh hebat, Allah itu maha hebat, Allah itu maha dahsyat. Ya, ya iya tadi diomongkan Nabi Muhammad saja mengalahkan apapun yang ada di dalam kehidupan. Dibanding dengan bupati ya hebat Rasul, dengan presiden ya hebat Rasul, apalagi ketika dibandingkan dengan Allah Subhanahu. Hebat mana Gus Allah sama Bupati Majalengka? Hebat? Hebat? Benar? Yakin? Hebat mana Allah sama Jokowi? Hebat? Hebat Allah jangan. Oke, kita buktikan. Kalau memang Anda mengatakan masih hebatan Allah daripada Bupati Majalengka, masih hebatan Allah daripada Jokowi, maksudnya ya kan? Ketika masyarakat Pilangsari diundang oleh Bupati Majalengka, seneng nggak Bu? Bu? Seneng nggak? Wih, bahagianya. Ada tetangganya mau main, saya mau main ke situ, jangan besok, besok saya diundang ke Bupati. Ya, semua tetangganya diobrolin. Kenapa? Saking bunganya, saking senang diundang oleh Bupati Majalengka. Apalagi ketika yang undang masyarakat Pilangsari itu Presiden Indonesia. Seneng nggak Bu? Ibu diundang Jokowi, seneng nggak? Kayaknya surat undangan dilaminating gitu. Kenapa? Karena saking senang. Maksudnya ya kan, kenapa sampian diundang Bupati senang, diundang Jokowi senang? Kenapa kalau Allah yang undang diem-diem baik? Halo? Maksudnya ya kan kemarin zuhur Allah mengundang, Allahu Akbar, cepat berangkatnya. Ya katanya hebat Allah. Kenapa kamu tidak ada kebanggaan ketika Allah Subhanahu wa taala mengundang dirimu 5 kali loh dalam sehari? Kenapa kamu lebih bangga diundang presiden, kamu lebih bangga diundang bupati? Kan baru ngomong nih percaya sama Allah. Ya, saya percaya, saya yakin Allah itu hebat. Buktinya besar kok.
Apa yang kami ya Allah itu wujud Allah qidam baqa mukhalaqatul hawadis 20 sifat Allah hafal. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Mu'min Jabbar 99 hafal. Apa dijamin kamu menjadi orang yang betul-betul yakin kepada Allah? Belum tentu. Kenapa? Karena anak-anak SD juga pintar hafal-hafalan seperti ini. Tapi untuk membuktikan dalam kehidupan tidak semua orang bisa, dan ini yang luput dari pelajaran kita. Benarkah kamu yakin kepada Allah? Benarkah kamu percaya kepada Allah? Buktikan aja dalam kehidupan. Contoh aja kan, contoh ini. Dalam ajaran agama Islam kita umat Islam ini diperintah untuk berbuat baik kepada tetangga, batur lan sedulur. Benar? Berbuat baik dengan tetangga ini perintah Allah atau perintah kubu? Perintah, ada hadisnya, ada Qur'annya. Oke, itu adalah perintahnya Allah. Pertanyaannya, orang bilang sehari ini berbuat baik dengan tetangga tuh lillahi ta'ala apa tergantung tetangga? Tergantung, berarti jujur sampean. Maksudnya jangan, kalau kamu berbuat baik dengan tetangga tergantung tetangga, berarti di mana Allah pada waktu itu? Musyrik ya. Ini kalau dilanjutin nih sesat lagi nih. Iya sesat lagi kalau dilanjutin. Makanya kalau ngaji sesat menyesatkan tuh nggak usah jauh-jauh kemana-mana lah, di hadapan mata kok. Kamu berbuat baik dengan tetangga karena tergantung tetangga, berarti kamu masih mengharapkan bayaran selain daripada Allah Subhanahu apa kebaikan daripada tetangga. Kalau tangganya baik ya kita baikin, kalau tangganya jahat ya kita jahatin. Lalu apa bedanya lu dengan dia? Lah kalau lillahi ta'ala nggak ada urusan dengan tetangga. Saya mah diperintah oleh Allah untuk berbuat baik. Tangganya mau baik nggak ada urusan. Saya diperintah oleh Allah, yang nyatet Allah, yang tahu Allah, yang bayar. Ada kaitan nggak dengan tetangga? Adem loh hidup seperti itu. Sampai pengennya sini rubut. Masa berbuat baiklah dengan tetangga itu lillahi ta'ala. Kalau nggak lillahi ta'ala ya sesat lagi gajinya. Makanya ngaji yang paling susah itu bukan baca kitabnya, bagaimana menyelaraskan contoh dalam kehidupan. Kalau apa yang ada di buku kemudian dikasih tahu, anak kecil juga pinter. Sesat itu kalau nyembah kuburan, nyembah batu, nyembah kayu, nyembah keris. Nah kalau nyembah tetangga, kalau nyembah pangkat, kalau nyembah jabatan, mana yang lebih berbahaya? Orang yang menyembah kuburan dengan orang yang menyembah jabatan. Bahaya menyembah jabatan. Kenapa? Karena penyembah kuburan yang rusak paling dirinya sendiri, paling banyak beserta keluarga dan santri-santrinya. Kalau penyembah jabatan, rakyat sekabupaten bisa hancur lebur dalam kehidupan. Dan itu tidak pernah dipikirkan, anggapnya nggak sesat. Makanya perbuatannya sama, akhirnya hukumnya beda. Kenapa? Karena nggak mampu mengejawantkan contoh. Ada orang tanya, Ustaz bagaimana hukumnya pasang susuk? Susuk itu haram, susuk itu sesat. Kenapa? Karena susuk itu merusak akidah. Karena pasang susuk orang percaya kepada susuk, tergantung pada susuk. Oke, kalau susuk memang, kalau susuk haram, kalau susuk bikin sesat. Lah kalau pasang implan? Halo? Sama nggak? Susuknya lah, implannya lah. Kenapa kalau implan nggak rame, kalau susuk begitu rame dibahas? Ya kan, anak kecil kalau sore nangis, akhirnya datang ke ajaran. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Anak saya tuh Kiai kalau maghrib tuh nangis. Saya minta doanya, malah nggak dikasih doa sama Kiai. Kiainya bikin hijab, tulis di kertas, kertasnya digulung, ini dikalungin aja di lehernya. Akhirnya dibikin kalung, dikalungin di leher. Ketahuan Ustaz langsung keluar fatwa, man ta'allaqa azimatan fi unuqihi falyuqbal ibadatahu. Siapa yang mengajukan jimat di lehernya, maka ibadahnya nggak bakal diterima. Kenapa kalau kalung dari Kiai dikafir-kafirkan, disesat-sesatan? Ketika multi level marketing jualan kalung seperti tasbih dengan tulisan Allah gantungannya tuh, kenapa nggak ada orang yang bilang sesat?
Ya kenapa? Karena tidak mampu mengejawantahkan contoh. Ngaji bab gosok. Gosok itu apa? Gosok itu minjem milik orang lain, ya, tanpa memberi tahu. Tapi walaupun ketahuan, orang yang punya ini nggak mungkin marah. Contohnya apa? Gosok. Sok cari di kitab-kitab. Contohnya sendal. Sok baca di kitab-kitab. Ya kan? Contohnya sendal. Kita datang ke masjid, wudhunya batal. Akhirnya keluar masjid, ambil air wudhu, sendal sendiri nggak ketemu, akhirnya ambil sendal orang lain. Walaupun ketahuan yang nggak marah lah, ya, tapi sendalnya sendal gosok jadinya hukumnya. Maksudnya contohnya jangan sendal yang agak besar dong. Lah jangan contohnya kas masjid dipinjam buat beli Oreo dulu, gosok sama juga. Iya, kadang-kadang contohnya sendal sing remeh-temeh kah? Coba sing rada hebat contohnya. Ya kan? Misalnya tabungan di sekolahan, ya kan, murid-murid pada menabung, terus dipinjem dulu buat modal usaha. Gosok bukan? Gosok juga, contohnya sendal baik. Cari dong contoh yang lain. Makanya kan orang mengejawantahkan contoh sebagaimana kesesatan. Orang taunya kan nyembah kuburan, nyembah batu, nyembah kayu, nyembah pangkat, nyembah jabatan, termasuk nyembah tetangga. Iya kan, berbuat baik dengan tetangga tergantung tetangga. Kalau tetangganya baik ya kita baikin, kalau tetangganya jahat ya kita jahatin. Kenapa kamu tidak berbuat baik sama tetangga? Bukan karena Allah, sesat enggak. Yuk buktikan. Kalau memang kamu betul-betul ingin kenal dengan Allah, maka lakukan dalam kehidupan itu lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya jangan dongkol, supaya jangan sesat. Kalau kamu melakukannya lillahi ta'ala, nggak mungkin lo sakit hati. Kamu sakit hati itu karena kebaikanmu mengharapkan kebaikan orang lain. Makanya semakin kamu banyak berharap di dalam kehidupan, kamu semakin banyak kecewa dalam kehidupan. So, ya, iya, siapa orang yang kecewa tidak jadi bupati? Adalah orang yang pengen jadi bupati. Kau terserah nggak jadi bupati nggak kecewa? Kecewa nggak? Enggak. Lo kenapa nggak kecewa? Ya karena nggak pengen jadi bupati. Iya. Iya. Siapa orang yang kecewa tidak menjadi kepala desa? Ya orang yang pengen jadi kepala desa. Maka semakin banyak orang punya keinginan, semakin banyak kecewa. Makanya apa? Doa yang paling dahsyat, doa yang paling dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa permohonan ampun kepada Allah. Permohonan, ya iya, jangan terlalu banyak permintaan sama Allah itu satu. Itu dilakukan sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Apa? Permohonan ampun kepada Allah. Nabi Adam diusir dari surga turun ke alam dunia nih, ya kan? Tempatnya kan dipisah dengan Ibu Hawa. Dia pengen ketemu kalau Ibu Hawa. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Allah Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku nih dolim. Ya Allah, kita karep dhewe. Ya Allah, kita ake dosanya. Wa illam taghfir lana, kalau tidak diampuni dosa-dosa ya Allah dan tidak dirahmati, ya tentu saya ini termasuk orang-orang yang rugi. Pengen ketemu kalau Ibu Hawa, doanya seperti itu. Nyambung nggak? Halo? Nyambung nggak? Dari mana nyambungnya? Iya kan doanya, iya kan Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia kan pengen ketemu kalau Ibu Hawa. Karena tempatnya terpisah. Adam pengen ketemu dengan Hawa. Seharusnya gimana mintanya? Ya Allah, pertemukan aku dengan Hawa. Kenapa Adam tidak meminta mempertemukannya dengan Hawa? Tapi Adam meminta Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa Kang? Inilah yang disebut dengan fadilatud doa. Makanya doa itu jangan diukur dari makna. Kalau orang mati dibaca kapan kulhu, apa urusannya kulhu dengan orang meninggal dunia? Coba terjemahin kulhunya. Kulhu Allahu ahad, Allah itu esa, Allahu somad, Allah prakasa, lam yalid walam. Apa hubungannya dengan orang meninggal dunia? Ya susah kalau urusan begitu, mau bro.
Ya itu kan kul kan nggak ada kaitan dengan orang mati. Yasin apa kaitannya dengan orang mati? Yang Yasin tidak pernah berbicara kematian. Masalahnya itu yang disebut fadilah doa. Adam juga pengen ketemu para Hawa, tapi kenapa Adam mintanya ampunan dari Allah? Di sini harus menjadi cerdas karena itu harus ada proses. Kan nggak mau proses pikiran itu, langsung ponis saja. Tahlil itu nggak ada dalam Al-Quran. Saya cari di Quran nggak ada tahlil. Yang nggak tim Quran tahlil. Tekan punya buntutan masa ketemu masuk. Ya tahlil cari di Quran nggak mungkin ketemu. Tapi lihat yang dibaca di dalam tahlil. Qul huwallahu ahad. Ada nggak Qurannya? Ada nggak di Quran? Ada. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada nggak? Ada. Qul a'udzu birabbin nas. Ada nggak? Ada. Alif lam mim ada enggak? Ya jadi jangan katakan enggak ada tuh. Proses. Ya iya, pun menginum kopi bisa manis karena ada gula. Gula itu dari mana? Ya gula itu dari tebu. Berangkat ke kebun tebu cari gula, ketemu enggak? Ketemu enggak? Enggak ketemu loh. Kenapa? Ya katanya gula itu dari tebu. Saya ke kebun tebu enggak ada. Bisanya dari tebu itu proses. Dari tebunya ditebang, diangkut ke mobil, masuk ke pabrik, proses pabrik baru keluar. Ya kan gitu cara mikir. Nggak ada tahlil dalam Quran. Proses dulu dong. Nungguan dalam cepon itu terbuat dari bambu. Tapi bukan berarti nanam bambu, buai cepon. Kan ada proses, termasuk terjadinya tahlil itu kan proses bagaimana menyebarkan ajaran agama Islam. Kan ya orang Bilang Sari kan nggak semuanya ngaji. Bagaimana supaya masyarakat Bilang Sari ini kenal dengan Al-Quran? Maka dijadikanlah tahlil sebagai sarana memperkenalkan ajaran agama Islam. Makanya wong sing beli ngaji, wong sing dilok nang masjid, tidak pernah ke musola, tapi begitu geletak tangganya meninggal, tahlil nggak? Tahlil. Tangga meninggal melu tahlil, kumpul bala desa melu tahlil, kumpul ning sawah melu tahlil. 40 kali dia ikut tahlil, kulhune hafal sob. Bener nggak? Berarti bisa kulhu dari mana? Sok ngomong bid'ah lagi tahlilnya sok. Nah iya, dari gimana Jepang? Ya udah lu suka tahlil ya tahlil lah, kalau enggak udah diem. Apa man ngomong Bilang Sari? Tahlil bid'ah, amalan bid'ah yang dikirimi berkat ke Jepangan saja. Makanya ada rewel piyeng tahlil, serap beli piyeng, udah selesai nggak ada urusan. Tahlil itu cara. Makanya orang-orang tua kita tahu dengan Al-Quran dari tahlil kok. Kalau nggak percaya sok cek. Orang tua tanya, Pak, bisa baca Quran? Wah, ada yang hafal, wah ya yang pendek-pendeknya hafal lah, jadi ya. Nah iya, surat Al-Ikhlas hafal. Al-Ikhlas mau nggak tahu juga saya itu. Al-Ikhlas nggak tahu, juga. Kulhu lah, kulhu hafal gitu. Al-Ikhlas nggak tahu kulhunya. Nah berarti dari mana bisanya? Dari tahlil itu. Makanya orang-orang tua mau nggak pernah tahu surat Al-Ikhlas itu apa, surat Al-Falaq itu apa. Bisanya apa? Jemaah sampean tuh yang hafal yang kita mah bisanya juga kulhu, falak, binas. Enggak jangan satu lagi apa? Peteta bisa kita peteta. Ya itu cara orang tua kita menyebarkan ajaran agama Islam. Makanya lu mah baru datang ke sini, Islamnya sudah tersebar di wilayah Bilang Sari. Kayak apa orang-orang dulu menyebarkan Islam sampai masuk wilayah Majalengka, darah dan air mata sebagai pertaruhan. Ya kan, Sultan Matahaji aja menyebarkan ajaran agama Islam dibantai habis oleh orang-orang Belanda. Wafatnya Matahaji itu kan karena pengkhianatan sang saudara ipar. Oh begitu, ya iya, kok tahu jangan saya membaca sejarah dan menyelidiki. Jadi sejarah itu bukan hanya sekedar dibaca, buktikan dong. Mana bukti-bukti sejarahnya? Ya iya, nah, ini dia masih saudaranya, saudara-saudara dari mana? Ya memang saudara, ya tapi saudara juga jauh. Ya Buyut Sidum kan ya saudaranya itu je
Bapak Syarif Hidayat, ya beda. Loh, beda ya beda. Loh, kenapa beda? Ya jelas beda. Kalau Buyut Sidum itu anaknya Bagus Warida. Bagus Warida itu anaknya Sultan Paseh 4. Paseh 4 anaknya Paseh 3, Paseh 2, Paseh 1. Dari mana asalnya? Timur Tengah. Maka yang jelas sejarah tuh. Ya iya, itu Majalengka sebetulnya punya tata sejarah, punya susunan sejarah. Cuma anak-anak Majalengka tidak paham dengan sejarah. Ya, daripada negara-negara lainnya hebatan kita bangsa Indonesia. Yang teknologinya canggih-canggih, orang tua kita jauh lebih canggih daripada mereka. Masa iya? Teknologi mereka sekarang baru bisa mengirim software dari HP. Benar? Ya kan software yang dikirim, suara, video, gambar, kan software. Bisa nggak ngirim hardware? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi orang tua kita bisa. Lah aja kan, lo buktinya waktu aku bisa maju temi wong. Metodologi santet itu kan ngirim hardware. Kawat bisa masuk, belut bisa masuk ke dalam perut orang. Ayo teknologi mana yang bisa itu? Orang tua kita sudah mampu melakukan itu. Masuk ke mall, kaget. Kenapa? Begitu di depan pintu, pintunya buka. Kok bisa sih? Nah itu mah pakai komputer bro, pakai listrik. Maksudnya ya Kak, ternyata orang tua kita dulu sudah mampu membuat pintu model seperti itu. Di mana ya Kak? Coba naik ke Gunung Ciremai itu. Ada 2 batu namanya, kalau orang Jawa namanya larang ogalagel, Pak. Ketika masuk ke situ, saat begitu menghadap, dibaca passwordnya, pintunya buka, 2 meter. Siapa yang buat? Kok bisa? Kalau mau bukti ikut. Iya, nah, password ini yang namanya password kan rahasia. Ada jangan di wilayah Ciremai itu. Makanya penyelidikan sejarah itu ternyata subhanallah. Kita membanggakan ini kan hebat juga. Arab hebat. Kenapa Arab hebat? Karena lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lah selain Rasul, yang nggak hebat juga sih. Ya kan orang-orang hebat di Arab, gitu siapa? Yang hebat di Arab itu Rasul dan zamannya sahabat. Setelah itu ada orang alim dari Arab. Jarang Pak. Ahli-ahli kitab itu dari Arab, bukan. Ya kan Bukhari itu dari Arab. Bukhari itu orang Rusia. Loh, Imam Syafi'i, baca sejarahnya tuh. Dari mana Imam Syafi'i? Dari mana Imam Maliki? Dari mana Imam Hambali? Ya karena ini ngarapi perang terus. Boro-boro jadi wong pintar, rebutan agama. Kita ngomong begini darangannya anti Arab, koneme. Ampun lah nanti diviralkan di YouTube Hasan Wahyudi ngomong begini bukan berarti saya benci Arab. Kalau mau tentang cinta pada dia cintaan juga saya daripada luluan kabeh. Oh cinta Arab cinta mananya bahasanya aja lu nggak paham. Iya kan? Allah tak paham nyupir ke Arab. Oh sampai Arabnya orang Arab bilang hajar. Orang Arab bilang hajar itu, pir awas ada batu, supirnya mau Majalengka, hajar lah. Ya iya, kita kadang-kadang bahasa Arab itu subhanallah Pak. Kalau belajarnya detail tentang bahasa Arab, kamu juga sering bengong kok. Ya kan? Karena ketika tahlilan itu ya kan tahlilan itu aja kan perbuatan sia-sia. Kan doa yang diterima itu bukan doanya semua orang. Doa yang diterima untuk orang mati yang tidak akan putus itu kan 3, ya kan? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh. Atas dasar apa? Atas dasar hadis Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Idza mata nalikane mati ibnu Adam anak cucunya Nabi Adam in qata'a maka putuslah semua amalnya illa min salasin kecuali 3 perkara. Kan sandaran hadisnya ini, ya kan? Jadi kalau bukan anak kandung dia nggak masuk. Yuk belajar lagi. Di sininya tuh walad.
Ya waladun itu anak jetang. Ya bener, waladun itu anak, tapi ibnun juga anak loh. Waladun anak, ibnun anak, sobiun anak, tiblun anak, hulamun anak, turo anak, subanun anak. Sama nggak? Jangan bilang sama tuh. Kalau kata-katanya beda ya pasti beda. Kalau waladun itu anak secara umum, mau besar, mau kecil, mau perempuan, mau anaknya siapapun, itu walad. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun. Kalau sobiun berarti anaknya masih bayi. Kalau tiflun 5 tahun ke bawah. Kalau turo jelang remaja. Kalau subanun berarti anak remaja. Oh berarti waladun solihun yad'ulah adalah generasi penerus, bukan anak kandung. Makanya belajar mana ini? Ya iya, masa baca hadis olin musim koran bisa. Sanadnya nggak jelas, matanya nggak jelas. Makanya kalau belum paham ya jangan banyak-banyak bicara tentang hukum lah. Saya sendiri kan paling males bicara hukum itu. Kenapa? Karena hukum kan bahasnya kan nggak begitu panjang dan lebar, apalagi ketika berbicara tentang bahasa. Perkataan yang sama saja dalam image pemikiran bisa beda kok maknanya. Masa aja iya, kapan ketika orang yang membacanya beda, ketika orang yang mengatakannya berbeda, waktunya berbeda, saatnya berbeda, akan mempunyai makna yang berbeda. Contoh Kaur Kesra, ya, di Pilangsari ada janda. Ditanya oleh Kaur Kesra, Neng, idahnya berapa hari lagi? Biasa nggak? Biasa. Kenapa? Karena kewajiban Kaur Kesra itu harus tahu idahnya berapa hari lagi. Supaya apa? Supaya jangan sampai menikah dalam kurun waktu idah. Makanya wajib ditanya. Itu kewajiban Kaur Kesra. Tapi ketika Kaur Kesra ini sudah berhenti jadi Kaur Kesra, ya kan, sudah menjadi rakyat biasa, kemudian ada janda terus nanya, Neng, idahnya berapa hari lagi, mau apa? Sama nggak omongannya? Sama. Kenapa maknanya berbeda? Karena tamunya jabatannya beda. Dulu mananya itu pada waktu jadi Kaur Kesra, nggak ada rasa orang yang diomongin. Iya kan? Tapi begitu kamu berhenti menjadi Kaur Kesra, terus ada janda, terus lu nanya idahnya berapa hari lagi, mau apa kalau nggak mau ngamar? Ya kan, perkataannya sama tapi maknanya berbeda dalam kurun waktu yang berbeda. Makanya hati-hati. Kata yang sama diucap oleh orang yang sama tapi dengan tekanan suara yang berbeda akan bermakna beda juga. Contoh aja kan, contoh yang umum aja ya. Banyak orang tahu apa aja kan, kalimat la ilaha illallah. Ketika lagi kumpul bareng terus mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi apa? Lagi zikir. Oke. Tapi ada yang bilang juga sama la ilaha illallah, tapi di atas panggung sambil bawa gitar terus mengucap la ilaha illallah. Siapa? Sama nggak yang dibaca? Kenapa pertama kamu jawab lagi tahlil, sekarang Roma Irama? Apalagi kalau yang ngomong tuh perempuan, lagi di dapur, anaknya nangis, suami nggak datang, bikin sambal baru ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi apa? Sama nggak yang dibaca? Sama yang dibaca. Kalimat la ilaha illallah dengan tekanan suara yang berbeda itu bisa membentuk makna yang berbeda. Apalagi yang kita baca tuh Quran, hadis yang bentuknya tulisan yang nggak jelas tekanan suaranya. Kalau kamu tidak paham dengan literatur ilmu bahasa, jangan cepat ngambil kesimpulan, salah nanti.
Makanya hati-hati, kalau bukan keluaran pondok pesantren udah jangan ikut-ikut ngomong. Bergabung ngomongin koran, ngotot kayak wong iya. Tidak kenapa, karena ini masih perlu kajian-kajian. Satu hadis, bayangin kalau orang ahli satu hadis itu bisa menjadi satu kitab besar dalam menjelaskan tatanan hadis itu. Kenapa? Karena dijelaskan huruf per huruf. Huruf ini maknanya apa? Huruf ini maknanya apa? Nanti di akhir kesimpulan hadis ini apa? Ternyata satu kitab membahas satu hadis. Apalagi Quran 6.600 sekian ayat, berarti berjilid-jilid kitab tidak akan pernah habis dalam memaknai Al-Quran, dan itu adalah salah satu mukjizat dari Quran. Jadi pemaknaannya tergantung basic keilmuanmu dari mana. Kamu yang ahli dalam bidang pertanian, kamu akan melihat Quran itu berbicara tentang pertanian. Yang ahli dalam ilmu jiwa, ternyata Quran itu berbicara tentang kejiwaan manusia. Ya kan? Yang ahli dalam bidang astronomi, ternyata Quran itu berbicara tentang ilmu perbintangan dan astronomi. Tergantung kamu pikirannya lari kemana. Makanya apa? Harus siap dengan sebuah perbedaan. Jangankan menafsirkan Al-Quran, jangankan menafsirkan hadis, jangankan menafsirkan kehidupan yang begitu luas. Kita duduk di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, tapi ketika posisi kita berbeda, cara pandang kita berbeda, dan akan mendapatkan kesimpulan yang berbeda. Contoh aja, tuh kita duduk di tempat yang sama kan? Sama nggak tempatnya? Sama, ya, di halaman Masjid Tilang Sari, ya, depan balai desa, ya, kita duduk di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, di panggung yang sama, cuma tempat duduk beda-beda, sehingga cara pandang kita beda. Ini di atas meja ada botol 2, ya, ini botol larutan, ini botol aqua. Kata sambian yang di situ, larutan ini sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Yakin? Benar? Oke. Tapi saya akan mengatakan larutan itu sebelah kiri. Betul? Kalau ibu yang sebelah sana, ini nggak ada kanan, nggak ada kiri. Ya Bu ya? Iya, yang ada itu ada yang di depan, ada yang di belakang. Mana yang di depan? Aqua atau larutan? Aqua. Ya, aqua di depan, larutan di belakang. Kalau seperti ini, larutan yang di depan. Ini 4 posisi ini mana yang benar? Beda sih. Nah itu benar semua, gak beda. Sambil ngomong kanan, saya pilih. Ini di depan, ini belakang. Mana yang benar? Ini yang disebut dengan sudut pandang. Jangan ngotot. Ya karena ini benar, ya saya juga benar. Ya, sampai anak ngotot larutan di sebelah kanan, ngaco yang ngomong sebelah kiri. Ya saya tetap berprinsip, lu yang ngaco. Larutan sebelah kiri, ya. Dia terus masa iya urusan kanan kiri terus perang, blokon banget gitu loh. Iya, lah maksudnya, ya kan selama ini kan yang diperdebatkan kan sudut pandang. Ketika ada umat Islam melakukan muludan, ada orang yang mengatakan muludan itu bid'ah. Kenapa? Karena sudut pandang mereka yang menyatakan mauludan itu bid'ah, mereka melihat ini sesuatu yang baru, yang pada waktu zaman Rasul tidak ada. Maka mereka mengatakan mauludan itu bid'ah. Monggo, itu cara pandangmu. Tapi kenapa orang-orang NU masih muludan, menyatakan muludan itu sunnah, bahkan wajib? Karena mereka berprinsip melihat dari sudut pandang pendidikan. Untuk apa muludan? Untuk mendidik anak cucu supaya kenal dengan Rasul, mendidik anak cucu supaya kenal dengan ajaran agama Islam. Maka wiridan itu, maka mauludan itu sunnah. Maksudnya ini sudut pandang, apa kudu bulat? Makanya jangan ngotot. Udah, kamu yang seperti itu udah jalankan, tapi jangan caci maki orang lain yang tidak sama dengan dirimu. Itu aja kok. Ya, mau jenggot terus jenggot tanah. Kayak sampian sing beli jenggot tanah, dia aja rewel.
Kadang-kadang kan nggo jenggot kene sing rewel, semakin panjang jenggotnya begini, jenggot-jenggotnya dewek. Udah jangan rewel. Ya, dan maksudnya apa? Yang dalam kehidupan ajaran agama Allah nih, udah jangan bicara yang jauh-jauh ya. Satu kampung saja. Dan dilakukan oleh seluruh umat Islam seluruh dunia. Apa aja kan? Sholat. Semua umat Islam melakukan sholat, dan itu kewajiban yang sekarang dari dulu sampai sekarang dinyatakan kewajiban dasar, kewajiban utama, as-sholah. Coba lihat, kewajiban yang dasar saja yang dilakukan satu hari 5 kali. Ini satu desa ini nih, kalau sholat sama enggak? Sama waktu ngadep, waktu ruku, waktu sujud. Sok lihat dari sejak takbir sampai dengan salam. Ternyata beda. Sok diteliti. Nih di masjid ini aja nih. Ya, nanti Jumat depan teliti orang yang datang sholat sunnah dari takbir sok. Ya walaupun saya nggak datang ke sini juga, saya tahu lah pasti bermacam-macam takbirnya gitu. Iya kan? Takbir datang ada yang usoleh. Allah. Ada enggak? Namanya Allah pas ning kuping. Allah. Ada enggak? Ada lagi yang begitu usul. Takbirnya cendak. Allah. Ada enggak? Ada lagi yang ngadep sama Allah tuh sampai ketakutan. Allah. Ini begitu tekan kene mumpung gitu. Ada enggak? Terus kamu mau ngomong mana yang benar gitu? Nggak ada urusan ngorpon keneng. Kenapa? Karena dalam sholat itu, dalam sebuah perintah, apa yang paling utama dan pertama adalah melaksanakannya. Udah jangan ngotot. Kalau takbir harus begini, kalau begini tuh nggak sah, nggak diterima. Emang yang terima di sana nenek moyang lo. Besok ngomong suwe-suwe. Urusan takbir, selesai takbir Allahu Akbar, nanti sedekahnya ditaruh di mana? Di dada. Pada yang Allahu Akbar, pada yang Allahu Akbar di atas perut, nutupi budal sing bodong. Ada enggak? Ada lagi yang takbir Allahu Akbar taruhnya di pinggang. Ada enggak? Mana yang benar? Enggak ada urusan. Udah jangan ribut masalah itu. Udah itu sudah masa lalu. NU Muhammadiyah urusan kunut, ya kan? Nah sekarang udah nggak ada urusan war kunut tak beli ya. Benar nggak? Nah iya Muhammadiyah mah dari dulu nggak kunut. Ya NU-nya juga sekarang banyak yang nggak kunut. Loh kenapa? Karena nggak hafal loh nggak kunutnya. Ya makanya udah jangan diurusin seperti itu. Ya, Anda akan ketinggalan jauh ketika masih repot urusan kunut, urusan takbiratul ihram, apalagi melihat tahiyat tua. Ya kan ada yang at-tahiyatul kamare ngapel bentuk rakaat sampai salam kok. Tahiyatul barakatul assalamualaikum masih tetap gini. Ada yang begitu at-tahiyatul wa asyhadu an la ilaha lempang penduduk. Ada enggak? Ada yang lagi begitu asyhadu alla dongol sok. Dongol ayo sok dulu kan sok. Sok lihat sok. Nanti Jumat di masjid tuh, ya. Sok dicek ada yang dongol sok. Dongol sok. Ada lagi yang begitu takbir asyhadu alla mubeng war. Sok di sini sok. Ayo, mana jangan enggak ada urusan. Ya, harkan mubeng kayaknya harkan dongat begitu ngasih ya tapi kalau takbir itu harus ada ya jari telunjuk yang diacukan harus itu wajib. Priwen yang nggak punya jari telunjuk ya makanya berpikir secara luas, jangan seenaknya sendiri bikin dalilmu juga hanya perkiraan dalam pemikiranmu kok. Bukan kepastian ya, itu kan kata orang ahli fikihnya begitu. Apa? Al-fikhu dzununun. Fikih adalah dugaan-dugaan. Kata siapa? Kata fuqahanya sendiri. Makanya aja motor.
Udah lu yakinnya seperti udah jalankan saja, jangan urusi milik orang lain. Berjalanlah dengan keyakinanmu. Kamu yang suka tahlil lah, nggak suka diem, selesai urusan sebetulnya tuh. Apalagi ketika sudah diseret ke dalam ranah politik, cebong kampret, sesek gitu loh. Ya iya, ya tapi ya hebatnya Allah kan nggak susah. Begitu cebong kampret susah nih didamain, ajar aja banjir, wah cebong kalau kampret dari sisi. Ya kenapa? Karena sama-sama kena bencana. Oh itu kan bencana dari Allah. Lu bilang siapa? Allah nggak pernah nurunin bencana. Nggak pernah, itu kan jelas kan. Orang percaya kepada Allah itu kepada qada dan qadar, khairuhu wa syarruhu minallah. Maaf, ini perlu diluruskan loh. Kenapa? Karena kalau yang syar itu bukan dari Allah, tapi dari pikiranmu. Kalau Allah ngasih itu pasti yang terbaik. Yuk, apakah bencana banjir itu kebaikan? Kamu mah nggak mikir sih ya. Dalam prinsip ilmu kehidupan sosial, kehidupan dunia, nggak ada kata musibah. Karena masuk ibu kaum, inda kaum fawaid. Musibah bagi segolongan, bagi golongan yang lain itu rezeki gede. Bener nggak? Lu banjir ya kan, itu bencana, ya bencana bagi yang kena banjir. Tapi sok tanya pabrik Indomie, rezeki nggak? Rezeki, Indominya laris. Corona beredar, ini musibah. Iya bagi orang yang ketakutan dengan corona. Tapi tanya orang jual masker, untung besar bro. Satu kontainer, satu minggu habis satu kontainer. Rezekinya. Di satu sisi Allah kelihatannya membunuh, tapi di sisi lain Allah memberikan kehidupan. Jadi Allah memberikan tuh yang baik. Kalau yang syar itu dalam pikiranmu, karena kamu nggak tahu apa maksud. Oh maksudnya jadi khair minallah wa syar min fikruka nafsi. Jadi syar itu dari pikiranmu, karena kamunya nggak paham dengan kehendak Allah. Kalau orang paham ya diem-diem baik lah. Nah, kamu mah nggak begitu paham dengan Allah. Rasanya Allah bisa diatur. Iya. Nah, hari Gusti Allah karepe dhewe. Ya, kita ngomong Gusti Allah karepe dhewe tindakanane sesat. Asal lagi ngomong Allah karepe dhewe. Lah terus mau karepnya siapa? Apa lu kira Allah bisa diatur? Tak bisa. Allah masa mau-maunya, mau banjir, mau apa, nggak ada urusan. Emang lu mau ngatur? Emang lu siapa yang ngatur-ngatur Tuhan? Orang sana Gusti Allah sepantar karo Allah gede. Iya kan, Allah dibentak-bentak. Doa itu lu minta apa lu nyuruh? Makanya doa yang paling hebat apa? Minta ampun aja udah selesai kok. Yang semakin banyak permintaan semakin ngaco. Oh, kenapa semakin ngaco? Ya sokah aja. Lu banyak permintaan di depan Tuhan, ketika permintaanmu diijabah juga kamu nggak pernah sadar. Malah nggak mau sesat. Minta sama Allah, ya Allah, saya ingin agar pekerjaan saya bisa berhasil ya Allah, supaya saya di pekerjaannya jangan susah-susah banget. Ya kira-kira ya Allah bisa nggak saya kerjanya duduk tapi uangnya datang sendiri. Allah ijabah kamu jadi tukang nunggu WC. Pas nggak dengan permintaan? Pekerjaannya duduk, uangnya datang. Ya kan Allah jadikan, diijabah oleh Allah jadi tukang nungguin WC. Pas nggak? Kamunya S2, mau nggak? Makanya jangan banyak permintaan. Minta sama Allah enak aja, ya Allah saya ingin omongan saya nih ya Allah kira-kira diturut oleh semua orang. Allah ijabah doamu jadi tukang parkir. Ayo nurut semua enggak? Ayo nurut semua enggak? Yang tukang parkir kiri siapa bimba gitu. Parkir mobil kiri siapa ngatur-ngatur kita. Nganana Pak bakal jeblok kuburannya. Semua tunduk patuh. Apa kamu terima? Makanya jangan banyak permintaan. Satu permintaan apa? Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena siapa orangnya yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu.
satu rahmat cukup untuk 1000 keinginan. Hanya jangan jawab permintaan. Kalau bakal Gusti Allah kalau izin. Kan malu Pak tiap hari minta, lah wong nggak diminta aja Allah kasih terus. Kamu untuk bersyukur saja bagaimana bisa bersyukur semua keputusan Allah kamu caci, kamu mati dalam kehidupan. Masa kamu nggak nyadar aja. Ketika hujan turun terus nggak ada matahari nongol, kamu kan ngomong setengah protes, habis jabat kita hutan terus-terusan serengenge metu, habis lah kasih garing. Iya, gelendeng beli kalau Gusti Allah, gelendeng. Akhirnya hujan di stop oleh Allah, stop, panas, sampai kering kerontang, sawah garing, kabeh, sumur, wah ya Allah, kiamat begini. Iya, iya, mau udan baik Gusti Allah salah. Yang beli udan-udan Gusti Allah, akhirnya Gusti Allah digawe papan sedina udan, sedina beli. Sedina udan, sedina beli. Kini jagat tulis leglok. Jadi ternyata kamu selalu memprotes Allah dalam kebijakan. Barangnya mas sampean dipengen dadi Gusti Allah deh. Udan dipengennya kayak saklar, ceklek udan. Coba awalnya beli butuh ceklek nari. Makanya sadar atau nggak sadar, Quran itu ternyata bukan membicarakan siapa-siapa, membicarakan dirimu sendiri. Makanya Al-Quran dari surat Al-Baqarah, sok dicek, dari surat Al-Baqarah sampai dengan surat Amma Yatasa'alun, persis di setiap surat pasti Allah bercerita tentang Fir'aun. Cek Qurannya. Ada nggak surat yang tidak bercerita tentang Fir'aun? Dari Al-Baqarah sampai dengan Amma Yatasa'alun. Ada nggak? Nggak ada. Semuanya cerita Fir'aun. Surat Al-Baqarah berapa kali cerita Fir'aun? Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, semua cerita tentang Fir'aun. Nabinya Nabi Muhammad, kenapa yang dibicarain Fir'aun? Fir'aun kan zamannya Nabi Musa. Ternyata bukan Fir'aun sono, tapi Fir'aun sini. Masa aja kamu sok pikir, siapa itu Fir'aun? Fir'aun itu adalah manusia yang mengaku dirinya adalah benar. Benar? Nah, kita ngaku nggak jadi Tuhan? Ngaku nggak? Secara eksplisit ucapan kita nggak pernah ngaku, tapi secara perbuatan kamu tuh sering jadi Tuhan loh. Kalau nggak percaya sok dicek. Anaknya nakal, marah sama anaknya. Kamu bisa hebat dan bisa besar seperti itu karena Tuhan bukan. Tuhan bukan. Odok ribuan, odok anak yang diselamatkan tadi malam. Lo kalau nggak ada saya udah mati lo. Tuhan bukan. Sadar nggak? Dan berulang-ulang kamu seperti itu. Itulah Fir'aun sini bro. Jadi Al-Quran siapa yang diajak ngomong? Makanya kalau kamu baca Quran tuh, pikiranmu tuh jangan kemana-mana. Quran itu adalah surat kekasih untuk kekasih. Allah mencintai dirimu wahai manusia, maka bacalah Al-Quran sebagaimana engkau membaca surat dari kekasihmu. Engkau ditelanjangi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin negara kita maju, ingin desa kita maju, yang jelas kan, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah, ketika sudah datang pertolongan Allah, semua manusia berbondong-bondong. Ketika Pilangsari ini sudah mulai makmur, ketika Pilangsari ini sudah mempunyai aset yang bagus, ketika Pilangsari ini sudah membuka tata dan wacana ekonomi, yakin banyak orang yang datang berduyun-duyun mengejar dan mencari di mana Pilangsari. Betul? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah merdeka? Kita akan bisa maju. Kata Allah, fasabbih, bekerjalah siang dan malam.
Itu fasabih. Kemudian fasabih nasbih, mana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Untuk memajukan desa bukan hanya kata gitu, tapi fasabih itu bekerja siang dan malam. Fasabbih bihamdi rabbika, sesuai dengan kehendak Tuhanmu yang bisa menyenangkan Tuhanmu. Wastaghfir, apa wastaghfir? Adakan rekonsiliasi, saling memaaf-maafkan, sing wis yang wis, sing durung ya aja diungkit. Mungkin kenapa? Karena untuk menjadikan masyarakat itu bersatu, kita harus bisa saling mengampuni. Selesai pemilihan kepala desa sudah selesai, ada rajek-rajekan. Iya kan? Karena desa bisa maju kapan? Ketika masyarakatnya bersatu, berpadu bersama-sama. Maka harus ada diadakan rekonsiliasi. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah saja mengampuni orang-orang yang berdosa. Kenapa kamu tidak mau mengampuni? Kader urusan pilihan kubu sing dadi kubu kiyen, kubu pengen sing dadi wis meneng bae, pemiringe sing luwet bae iki. Dalam proses demokrasi itu kan biasa, ya kan? Makanya bangun jiwa sportif. Kalah ya sudah kalah, saya nggak ada urusan. Masa kudu kalah kalau wong-wong sing dudu wong Islam. Mike Tyson, tahu nggak Mike Tyson? Tinju dengan Holyfield, bodohan atau temenan? Temenan, jungkel. Tapi begitu Evander Holyfield memukul Tyson dan jatuh, wasit menyatakan Evander Holyfield itu menang. Tyson dengan legowo menyatakan you are is the best. Kamu yang hebat, saya kalah. Kenapa kita tidak pernah menerima dengan kekalahan? Olahraga membangun jiwa sportif. Persib Bandung melawan Mitra Kukar, dulu kan pernah final ya. Ya, Bandung melawan Mitra Kukar. Waktu itu Persib Bandung strikernya Zulham Jamrun. Ya, waktu Zulham Jamrun. Mitra Kukar backnya itu adiknya sendiri. Adiknya Zulham Jamrun. Tapi ketika tanding dia beneran sebagai back saya harus menghalangi gerakan seorang striker, sekalipun itu kakak saya, sliding, kalau tapi begitu usai pertandingan, ya adinya kita dirangkul. Mungkin ya urusan sawonku, sing dadi sapa, sing enak sapa, sing rajek-rajek karo tangga, mikir coba. Ya inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Iya, makanya Isra Mi'raj mengkaitkan dengan perbedaan-perbedaan ke sebuah keniscayaan. Makanya orang bersatu itu dari mana? Ya dari sebuah perbedaan. Karena kehebatan kesatuan dan persatuan, di saat kalian berbeda-beda, kalian bisa bersatu. Itulah kehebatan. Tapi kalau sama semua kemudian bersatu, ya nggak hebat. Bisanya hebat, kalian berbeda tapi bersatu, berpadu bersama-sama. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal. Nah, kita sudah punya itu kok. Itu kan orang Jawa ya mata. Orang Jawa juga prinsip Islam kan itu. Apapun kedudukanmu, la farqa bainal Arabi wal Ajami. Kata Rasul kan seperti itu. Kullukum min Adam wal Adamu min Turab. Semua kalian dari anak cucu Adam, dan Adam itu dari tanah. Maka jangan pernah merasa mulia wahai kamu yang jadi orang Arab. Jangan pernah merasa mulia wahai kamu orang-orang Jawa. Jangan pernah merasa mulia wahai kamu orang Eropa. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu. Itu untuk membangun kesatuan dan persatuan. Dan kapan manusia bisa merasakan sama? Ternyata ketika engkau melakukan oleh-oleh dari Isra Mi'raj Rasul. Apa? Sholat. Ketika berjamaah, kamu sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Buktinya, kamu tidak pernah tersinggung ketika di dalam masjid. Karena jabatannya tinggi, datangnya belakangan. Tersinggung nggak tempatnya di belakang? Tersinggung nggak? Enggak. Kalau terserah duduknya di belakang, bonggantakannya hari. Ya enggak? Tersinggung nggak? Enggak kok, biasa-biasa aja. Ya memang saya terlambat. Ya kan? Seorang bubu datang ke masjid. Belakangan datangnya, akhirnya kan di belakang. Sok di balai desa, kongkong dodok mingguri gurunya, tersinggung sok. Tapi ketika di masjid, tersinggung nggak? Itu tidak ada selain daripada Islam.
mampu menjadikan manusia nonsen di hati dalam masjid nggak pernah tersinggung. Iya kan? Siapa yang datang lebih dulu dia di depan. Ya kan, mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh, pokoknya yang datangnya dulu dia berhak milih tempat di mana saja. Betul nggak? Betul. Jadi sekaya apapun emang lu datangnya belakangan ya maaf. Ya kan? Begitu sholat Allahu Akbar kaum keserane ningguri dari siwane ning arep. Iya, dari siwane ning begitu takbir Allahu Akbar ngadep ya sama waktu berdiri, tapi begitu masuk ke gerakan kedua ruku Allahu Akbar kaum kesra ningguri dari siwan yang ngarep maksudnya kan delengen endase kaum kesra ning bokongnya dari siwan. Tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Kenapa tidak tersinggung? Karena dia tidak merasa sebagai apa-apa. Nggak ada urusan bokongnya siapa. Urusanku sedang menghadap Allah Subhanahu. Kok bisa ya? Selain di masjid bisa nggak lu seperti itu? Kenapa ketika di dalam masjid kamu bisa? Tapi kenapa kamu di luar masjid? Aku adalah. Itu kan seorang kaum kesra. Itu kan seorang hansip. Hansip beblagah di loh. Iya, nah, iya. Makanya ketika ingin bersatu, ketika ingin menyelaraskan sebuah perbedaan, maka jangan pernah merasa tinggi, jangan pernah merasa besar. Makanya pesan la tarfa'u sautakum fawqa sautan Nabi, kamu jangan angkat suaramu melebihi suara Nabi. Nah, kalau orang baru baca kan nggak ditafsirkan. Pokoknya kamu jangan ngomong lebih keras daripada Nabi kan? Nah, iya, yang namanya suara kan bukan sekedar omongan. Kalau suara omongan ya kamu harus tahu dulu suara Nabi itu apa. Sopran, mezzo sopran, middle, bass atau treble. Kan harus tahu jenisnya. Iya enggak? Ya iya. Lah yang dimaksud suara apa? Yang dimaksud suara tuh kalau orang Jawa, orang Sunda mah paham. Anteng suarane gong, nyusul suarane wong. Jadi suara itu apa? Popularitas. Kamu jangan lebih terkenal daripada Rasul, karena orang terkenal itu susah hidupnya. Masa iya? Waktu saya belum terkenal, kemanapun saya pergi, nggak ada urusan mah. Tapi sekarang, mobil rada nongkrong di tanjakan Geronggong bekikir. Padahal mobilnya dipinjam sama orang, pas nongkrongnya di Geronggong. Ngapain datang di Geronggong? Ya siapa yang di Geronggong? Di rumah. Ini mobilnya ada di sini, nggak tahu dipinjam orang. Saya ada di rumah, kalau nggak percaya datang sini ke rumah. Kalau dulu nggak ada, makanya jangan pengen terkenal, susah. Terkenal itu susah. Belajarnya dari mana? Ya dari kehidupan sehari-hari. Saya melihat entok, entok. Tahun 80-an, entok enak makan enak turun. Ya, kenapa nggak ada orang yang kenal dengan entok? Tapi begitu masuk tahun 90-an, entok diangkat dengan nama masakan yang begitu tenar, namanya pedesan. Terkenal nggak entok? Terkenal. Gara-gara terkenal lah entok belai itu. Ya? Iya, anak wong kumpulan entok mati. Anak pencalonan bupati ake entok mati. Anak wong pengantinan entok mati. Sampai anak wong mati entok melu mati. Kenapa? Karena dia terkenal. Orang terkenal itu banyak yang ngincer loh. Semakin kamu terkenal, semakin banyak yang membenci. Dulu saya nggak begitu terkenal, nggak ada komentar YouTube yang miring-miring. Sekarang nih streaming aja, jempol nyungsepnya tuh banyak. So. Ya kan sekarang kan live streaming. Ya kan langsung mulai channel apa lah? Iya, channel Gunawan. Iya yang lihat YouTube jangan lihat YouTube-nya, jangan bawa ada tuh yang merah kecil tuh. Like, subscribe, itu kalau yang iklan tukang shopping.
subscribe-nya. Nanti setelah ngeklik subscribe itu akan muncul lonceng. Nah, gambar loncengnya juga klik lagi supaya ketika channel ini melakukan siaran langsung Anda dapat memberitahuan. Ting tuh. Nah, kalau kayak HP beli ngerti subscribe apa? Di subscribe. Narani subscribe, subscribe. Wah. Saya mah juga bisa buka kutub. Ya kuna yang video YouTube. Kenapa Bu nggak bisa buka YouTube? Mahkotanya habis di saya. Mahkota. Ngarani kuota pun ke mahkota. Jadi pendongkolannya aja susah di saya tuh. Pendongkolan tuh video call maksudnya. Jadi pendongkolannya aja susah di saya tuh. Buka kutub juga belur-belur aja di situnya. Ya, karena ya kita juga umat Islam ya harus tanggap dengan teknologi. Apa sih Pak? Yang naik SM ribut banget dalam HP ini deh. Ini kan mas sampai harus ngomong perusahaan beli kita merekam wisan jaga tuh pembeli baliknya. Panitia sing arep bayar be meneng bae sih patungnya setitik ribut bae. Wong malah wong kene kurang ya karena kurang undang maning orangnya ora apa. Tapi pembedahan sejarahnya kan belum selesai. Ya sengaja nggak saya selesaikan. Kalau lumba pengen tahu siapa Pangeran Maulana Surantaka ya undang lagi nanti saya jelasin lagi. Ya karena dalam konfliknya kan Surantaka itu kan pernah didukung oleh Belanda untuk menjadi sultan di Cirebon. Tujuannya supaya apa? Supaya terjadi perang saudara. Nanti muncul siapa pejuang yang akan meneruskan perjuangan itu, siapa Witar Sitam. Terus apa lagi? Bagus Jafar, Bagus Serit, Bagus Serangin. Itu di mana perangnya? Di wilayah Kedongdong, Susukan. Maka perang yang terkenal itu namanya perang Kedongdong. Ya, perang santri, macam-macam. Makanya diundang maning juga sejarah. Ya terus dicobalah anak-anak cucu sininya, coba ditelusuri kembali titik-titik sejarah kuburan yang tertua itu mana. Ya kita gali lagi. Oh no, ini loh kuburan tertua. Apa bukti-bukti sejarahnya? Bukukan kembali. Kalau kamu pengen desa ini maju ya minimal kamu harus tahu dulu struktur desanya. Satu, ya kan untuk membangun desa apa syaratnya? Satu, kamu harus tahu luas tanah desamu berapa. Jangan kira-kira, ya kan? Nanti tanah daratnya berapa, tanah sawahnya berapa. Terus dihitung yang masih dimiliki oleh masyarakat Pirangsari itu berapa hektar di sawah. Di luar Pirangsari itu berapa. Ketika sudah 50-50 berarti penghasilan kekayaan Pirangsari kan sudah dibawa oleh orang luar 50%. Sadar enggak? Ada datanya enggak? Sudah berapa persen yang dimiliki oleh orang lain? Enggak. Nah, jangankan data sawah, ditanya jumlah masyarakatnya berapa? Kau terserah. Masyarakat Pirangsari itu kurang lebih 4.000. Masa kurang lebih masyarakat? Ya maksudnya, ya kuni siluman kurang lebih. Ya penduduk desa kan pasti. Masa penduduk desa kurang lebih? Emang anak sing hilang ketik kan? Dan nggak bisa. Kalau kamu ingin memaksurkan sebuah desa ya minimal kamu tahu datanya, kependudukannya berapa, data tanahnya berapa, jalan yang ada di sini berapa, jalan provinsinya berapa, jalan kabupatennya berapa, jalan desanya berapa, nanti sungai pengalapannya berapa, sungai pembuangannya berapa, lebarnya berapa, baru memikirkan kesejahteraan. Jumlah kekayaan nggak tahu maunya sejahterain apa. Bukan sekarang kan dana apa. Jangan kamu berharap kepada bantuan orang lain, tapi kuatlah dengan diri kita sendiri. Kalau presiden, gubernur, bupati mau boro-boro mikiri rakyat, mikiri awak bebek mari di penjara tak beli. Makanya kita masyarakatnya yang harus kuat sendiri. Moga-moga dengan ketemuan kita bangun kejiwa kewirausahaan kita bangun desa kita dengan semangat kebersamaan walaupun dalam sebuah perbedaan, tapi satu titik
Kebersamaannya apa? Kita adalah masyarakat desa Pilangsari yang harus membuat Pilangsari maju. Kalau bukan dirimu, lalu siapa yang akan memajukan desamu? Apa kamu harap orang Sumber membangun di sini? Nggak mungkin. Siapa yang akan membangun Pilangsari? Yang akan membangun Pilangsari adalah masyarakat Pilangsari. Jangan mengharapkan bantuan orang lain. Kalau kamu sendiri bisa, kenapa kamu nunggu orang lain? Jadi kita bisa. Kapan? Kalau kita mau. Dari mana titiknya? Gali sejarahnya, gali potensinya, gali kekayaan yang ada. Kamu akan mendapatkan kehebatan dari Pilangsari. Tanah begitu luas, mancing nenek, toang sedawan dawan. Tapi ternyata ternak wedhus langka. Iya. Oke apa? Saya tuh pernah cek ke Majalengka. Saya cari kambing itu 3 kabupaten untuk nyetok restoran teman saya. Berapa kebutuhannya? 1 minggu itu 450 kambing. 3 kabupaten nggak ada yang kuat. Saya ambilnya dari wilayah Jawa Tengah lebihnya. Ya ada, satu orang punya 10, 20. Ya kagok jokotannya Pak. Kenapa kita BUMDes tidak dimasukkan ke arah situ? Bikin sentra peternakan. Kira-kira seluruh kebutuhan daging Majalengka itu di stok oleh orang Pilangsari. Atau nggak jadi jutawan dirimu? Sekolah duhur-duhur pengen jadi pegawai. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, sekolah mah S2, S3 pengen jadi pegawai. Sekolah S2 pengen jadi bantu. Pegawai tenang, setinggi apapun pangkatmu, sebesar apapun gajimu, kalau kamu masih diatur oleh orang lain, kamu adalah babu dalam kehidupan. Jelas? Jelas? Tapi serendah apapun pangkatmu, sekecil apapun penghasilanmu, kalau yang kamu kelola adalah tanah dan milikmu, tidak ada orang yang bisa mengaturmu, kamu adalah seorang bos besar dalam kehidupan. Jelas? Jadi, ya kenapa? Karena kemungkinan untuk menjadi orang kaya itu hanya ada 4-5 orang kok. Siapa aja kan? 1 pedagang, 2 petani, 3 pengusaha, 4 budayawan, 5 ajengan. Kalau jadi pegawai mustahil jadi orang kaya, mustahil. Kalau nggak punya penghasilan di luar kepegawaiannya. Kenapa? Karena gajinya pegawai itu ditaker, golongan sekian gajinya sekian. Kalau golongan sekian bisa beli mobil, bisa beli, paling nyolong. Jelas? Tunggu dalam maningan rompi kuning so. Karena jelas penghasilannya berapa gajinya. Gajinya sekian, tunjangannya sekian. Ya kan? Gaji sampai 10 juta dengan gaji 13, oke 30 juta. Anaknya papat kuliah kabeh, uput sok. Nah iya, kalau pedagang bisa jadi orang kaya. Dagang serabi bisa sugih. Wah, mustahil apaan ya? Nggak ada yang mustahil. Masa dagangan serabi bisa sugih? Bisa. Kapan? Ketika Anda mampu menjual serabimu dalam 1 hari sekontainer habis, sugih. Makanya yang punya kemungkinan kaya itu ya para pedagang. Makanya jangan pernah takut, ya, jangan pernah takut, jangan berharap untuk selalu jadi pegawai. Kelola yang ada di depanmu saja itu sudah bisa menjadi kekayaan kok. Apalagi Majalengka sudah terkenal, Indramayu punya nama, Majalengka stoknya mah. Oh, mangko itu Indramayu, mangko Indramayu apa nih bibitnya sing Majalengka kabeh. Nah, jadi iya, saya cari bibit tunas mangga di wilayah Indramayu itu jarang, mas. Yang banyak tuh di Majalengka, malah lebih murah. Ini 3.000. Tinggal setetnya orang Majalengka canggih-canggih lah setetnya. Oh, soalnya di sana harus setewi loh, harus ini lah. Oh, Majalengka, kesone blepotan cuak-cuak, jadi kabih kok. Itu
itu kehebatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kita punya aset dalam segala hal, cuman tinggal mengembangkannya. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك الله تعالى على كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك من الواحد المسلم. فاسنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامات الجميع. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semangkun saking kula kurang langkung nyuwun agungipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Tersana Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin yang telah memberikan tausiah Islamiyah. Tentunya sangat bermanfaat sekali buat kita untuk diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan semoga bermanfaat buat kita semua. Dan dapat kita simpulkan, berbeda memang boleh, tapi jangan paksakan terhadap orang lain. Sikapi dengan penuh bijaksana dan kedepankan sikap toleransi. Yang kedua, lakukan sesuatu hanya karena Allah supaya bisa hidup lebih tenang. Yang ketiga, minta ampunan hanya kepada Allah adalah doa yang paling mujarab dan paling agung. Itulah susunan mata acara dari 1 sampai 5 sudah selesai. Untuk acara yang ke-6 yaitu penutup, mari kita baca dengan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, kami sebagai panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan tentunya ada kekurangan dan ada yang tidak berkenan di hati para bapak ibu warga hadirin sadaya. Mudah-mudahan dapat memakluminya. Dan diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.